Nomor peserta 026 mengambil tema Etika Berdemokrasi Menurut Al-Quran Dalam Beragama dengan mengambil rujukan Al-Quran, Quran Surat Al-Hujurat ayat 13 dan Quran Surat Al-Anbiya ayat 106 sampai 107. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada. Amma ba'du. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, para pemuda harapan bangsa, para pemudi harapan Ibu Pertiwi yang kami hormati. Gajah Mada, seorang tokoh yang sangat berpengaruh pada masa kerajaan Majapahit, pernah mengatakan, lamun haus kala Nusantara isum amukti palapa, lamun kala ring gurun ring Serang Tanjung Pura ring Haru ring Pahang Tompo ring Bali Sunda Palembang tumasik samana isum amukti palap. Itulah hadirin isi dari sumpah palapa yang diikarkan Gajah Mada pada pengangkatannya menjadi Patih Amangkubumi Majapahit. Muhammad Yamin dalam bukunya yang berjudul Gajah Mada Pahlawan Persatuan Nusantara menjelaskan bahwa Gajah Mada memberikan batasan dan pantangan terhadap dirinya sendiri untuk tidak bersenang-senang sebelum berhasil mencapai sebuah cita-cita demi negara. Hal ini selaras dengan cita-cita luhur bangsa Indonesia yang terkandung dalam isi Sumpah Pemuda bahwasanya apapun suku, adat istiadat, budaya, bahasa bahkan agama, kita tetap satu nusa, satu bangsa, satu bahasa, kita Indonesia. Namun sungguh miris keadaan Republik Indonesia saat ini ketika keragaman suku, budaya bahkan agama sering dianggap sebagai pemicu terjadinya perpecahan. Bukankah di negeri ini konflik antar suku sering terjadi? Perkelahian antar etnis dan budaya masih sulit dihindari. Perselisihan antar agama bahkan yang seiman pun masih sering kita saksikan, sehingga Indonesia terjerumus ke dalam ranah yang begitu menyedihkan. Padahal keberagaman hendaknya dijadikan wadah terciptanya persatuan dan kesatuan. Sebab Panglima Besar Jenderal Sudirman pernah mengatakan, tidak akan ada kemenangan tanpa kekuatan, tidak akan ada kekuatan tanpa persatuan dan kesatuan. United we stand, divided we fall. Al-jama'atu rahmah wal firqatu azabah. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Oleh karena itu hadirin, pada kesempatan kali ini izinkan kami menyampaikan sebuah syarahan Al-Quran dalam sebuah judul Etika Berdemokrasi Menurut Al-Quran Dalam Keberagaman, dengan rujukan firman Allah di dalam Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 13 berikut ini. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Aku berlindung kepadamu ya Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut asmamu ya Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Sesungguhnya manusia kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa, bersuku-suku, agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu ialah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Teliti. Hadirin yang berbahagia, Sayyid Qutb di dalam tafsir fi Bidalil Quran halaman 615 menyebutkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan kita semua berasal dari pokok yang satu, dari ayah dan ibu yang sama, yakni Adam dan Hawa. Sejalan dan sejalin hal tersebut, Imam Ali As-Sabuni di dalam kitab Safwatut Tafasir menjelaskan, ayu khitabin li jami'il bashar, objeknya seluruh manusia baik laki-laki maupun perempuan, walaupun bercorak suku, berlain bangsa, tapi semua memiliki harkat dan martabat yang sama di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fungsinya bukan untuk saling menutup diri, menghina, melecehkan, dan membangga-banggakan suatu kelompok bangsa. Sebab tegas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, laisa minna man da'a ala asobiyah wa laisa minna man mata ala asobiyah. Bukan dari kami orang yang membanggakan kesukuan, dan bukan golongan kami orang yang mati karena membela, mempertahankan, memperjuangkan kesukuan. Hadis riwayat Ahmad. Hadirin, ini berarti segala bentuk perbedaan
haruslah kita jadikan jembatan emas lita'arrafu liyuhasila bainakum ta'arrufa wa ta'allufa, agar kamu saling mengenal, yakni dengan menjalin komunikasi yang harmonis serta bercita kasih dan kasih sayang yang tiada pandang sayang. Oleh karena itu, alangkah indahnya keberagaman yang Allah berikan, sebagaimana lagu keberagaman berikut ini. Bunga jempa megadi Aceh, ayang den lape, re ayo re laku nan kunjungan, re ayo re rami-rami bebarengan. Ampar-ampar pisangku belum masak, masak sebiji diurung bari-bari, masak sebiji diurung bari-bari. Apu se kokondao ya rabe sorendoreri, sinangga tulo hatulo, sinangga tulo hatulo, sinangga tulo hatulo, sinangga tulo hatulo. Namun sayang beribu sayang, ada saja oknum yang selalu menyebut perpecahan, seperti yang baru-baru ini terjadi pada tanggal 5 Juni 2023. Perang antar suku terjadi di distrik Toko, Kabupaten Nabire, Papua Tengah, menyebabkan warga dari salah satu suku tewas akibat mengalami luka panah dan senjata tajam. Dan lebih miris lagi, mengawali tahun 2024 dengan tragedi Carok Madura berdarah 2/10, 4 meregang nyawa sia-sia. Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Indonesia krisis demokrasi. Kalamu selamatkanlah umat Indonesia dari perpecahan, perselisihan, karena kepadamulah kami memohon pertolongan. Hadirin yang berbahagia, timbul pertanyaan, bagaimanakah kita menyikapi tantangan tersebut? Sebagai jawabannya, mari kita renungkan firman Allah di dalam Al-Quran, Surah Al-Anbiya ayat 106 sampai 107 berikut ini. Inna fi hadza la balaghun liqaumin abidin. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Sadaqallahul azim. Sesungguhnya di dalam Al-Quran ini terdapat pesan yang jelas bagi kaum penyembah Allah
Kami tidak mengutus engkau wahai Muhammad kecuali sebagai rahmat seluruh alam. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Hadirin yang berbahagia, Syekh Abdul Fittah Ismail Ibnu Katsir dalam tafsirnya Ibnu Katsir halaman 5 jilid halaman 338 mengungkapkan, Yakhbaru ta'ala anna Allah ja'ala Muhammadan rahmatan lil alamin ay arsalahu rahmatan lahum kulluhum. Allah Subhanahu wa taala menurunkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke muka bumi ini bukan untuk membinasakan manusia yang tidak beriman, melainkan untuk mempersatukan umat. Habib ya Muhammad ataita bisalami wal huda Muhammad. Habib ya Muhammad ya rahmatan lil alamin ya Muhammad. Sallallahu ala khatamil anbiya Muhammad Muhammad rahmatul lil alamin rahmatul lil alamin Muhammad Muhammad rahmatan lil alamin rahmatan lil alamin. Hadirin yang berbahagia, cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf jika terdapat kesalahan. Jalan-jalan membawa padi dengan nasi. Jika hadirin ingin menyaksikan kami lagi, Doakan kami ke nasional nanti.